Halo semuanya, Anda tentu sudah sangat sering mendengar tentang Bitcoin ataupun tentang cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Solana, dan lain-lain sebagainya. Namun beberapa waktu lalu, ramai diberitakan bahwa banyak orang kehilangan uangnya pada investasi cryptocurrency seperti Bitcoin maupun yang lainnya. Bahkan diberitakan ada orang yang sampai bunuh diri karena menderita kerugian yang sangat besar dalam investasi cryptocurrency tersebut. Oleh karena itu, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya dalam hati, apakah sebenarnya Bitcoin atau cryptocurrency itu adalah penipuan juga? Sama kayak Binomo, lengkap dengan Indra Kents dan pacarnya yang sangat cantik itu, ataupun berbagai investasi abal-abal lainnya. Jadi kalau Anda nanya, apakah Bitcoin itu atau cryptocurrency itu adalah penipuan? Jawaban yang sederhana adalah tidak. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan teruskan menonton video ini. Lalu kalau bukan penipuan, apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Apa sih sistem cryptocurrency itu sebenarnya? Iya, Bitcoin merupakan cryptocurrency atau mata uang kripto yang terbesar di dunia hingga saat ini, dan ia dirancang serta diciptakan oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Kalau dilihat dari namanya, kayaknya dia orang Jepang ya. Namun sampai saat ini ia tidak pernah menampilkan jati diri sebenarnya. Banyak orang menduga mungkin ia sudah meninggal, jadi oleh karena itu tidak bisa membuka identitasnya kepada publik. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya pencipta atau perancang Bitcoin itu bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang programmer yang bekerja sama merancang dan menciptakan Bitcoin tersebut, yang mereka tidak mau membuka identitasnya sampai saat ini. Lalu apa alasannya Bitcoin sampai diciptakan? Untuk apa sih Bitcoin dibuat? Kan mata uang ada banyak. Ada dolar, rupiah, pound sterling, ringgit, dan lain sebagainya. Namun semua mata uang resmi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah lewat bank sentral seperti di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Dan peredarannya serta keberadaannya dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Dan sewaktu-waktu pemerintah, jika mereka ingin, mereka bisa saja mencetak uang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kalau uang tambah banyak, tambah asik dong. Tidak sesederhana itu guys, karena jika jumlah uang yang beredar bertambah banyak, maka otomatis nilainya akan berkurang. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut sebagai inflasi. Jumlah angkanya sama, tapi nilainya tidak sama. Misalnya, dulu kita bisa beli kerupuk seharga Rp500. Sekarang, kerupuk nggak bisa lagi dibeli dengan harga Rp500, tapi harus ditebus dengan uang sebesar Rp2.000. Jadi perbandingan antara 2.000 dengan 500 rupiah itu udah tinggal seperempatnya guys. Nah inilah yang hendak diatasi oleh keberadaan Bitcoin. Bitcoin diciptakan dengan jumlah yang tetap atau cryptocurrency lainnya mungkin bisa ditambah keberadaannya tapi tidak gampang guys. Dan cryptocurrency sama sekali lepas dari kontrol pemerintah. Jadi kontrolnya sepenuhnya berada pada para penggunanya. Pemakainya lah yang menentukan harga atau nilai dari mata uang tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada pengurangan nilai atau inflasi pada mata uang cryptocurrency tersebut seperti Bitcoin atau lain-lainnya. Di awal-awal kehadirannya, Bitcoin sama sekali tidak berharga, guys. Tidak ada yang mau pakai, tidak ada yang mau mempergunakan.
bahkan tidak banyak yang mau meliriknya untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Kemudian, Bitcoin mulai dipergunakan oleh orang-orang jahat, para kriminal di jaringan hitam internet yang mempergunakan Bitcoin agar mereka tidak mudah dilacak keberadaannya. Karena penggunaan Bitcoin tentu saja bersifat anonymous dan transfer tidak bisa dilacak untuk membuka identitas orang yang dikirimi uang. Oleh karena itulah, beberapa saat sesudah kehadirannya, Bitcoin populer di kalangan dunia hitam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, orang baik-baik pun, bukan cuma orang jahat saja, orang baik-baik pun akhirnya mulai tertarik untuk mempergunakan Bitcoin. Mereka mulai membeli dan menyimpan, kemudian mempergunakannya di tempat-tempat yang sangat terbatas untuk bertransaksi. Dan karena semakin banyak orang yang mempergunakan Bitcoin, akhirnya perusahaan-perusahaan pun ikut-ikutan melayani nasabahnya untuk bertransaksi mempergunakan mata uang digital tersebut. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan kecil diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar seperti lembaga keuangan Visa yang akhirnya juga menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Dan demikianlah guys, akhirnya harga Bitcoin merangkak naik sesudah dorman atau tidur panjang cukup lama di harga yang sama. Akhirnya semakin banyak orang dilanda euforia untuk memiliki Bitcoin dan akhirnya Bitcoin mencapai harga pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yaitunya pada akhir tahun 2021 yang lalu, 1 Bitcoin berharga hampir mencapai 1 miliar rupiah, guys. Wow, luar biasa, ya. Namun setelah itu harganya terkoreksi atau turun kembali, turun terus sampai saat ini harganya berkisar Rp450 saja per Bitcoin-nya. Jadi mengapa banyak orang kehilangan duit di Bitcoin? Ya karena mereka membeli pada harga tinggi, kemudian menjualnya di harga yang murah. Coba bayangkan guys, jika Anda beli 1 Bitcoin seharga hampir 1 miliar rupiah, kemudian hari ini menjualnya seharga 450 juta rupiah. Kerugian Anda sudah lebih dari 50%. Kerugian yang sangat besar sekali tentunya ya, apalagi jika Anda menginvestasikan uang yang sangat banyak di Bitcoin tersebut. Oleh karena itulah, Bitcoin sampai saat ini masih tergolong sebagai investasi yang volatile, artinya bisa turun naik secara drastis dalam waktu singkat. Dan itulah sebabnya para investor besar dunia, orang-orang besar dalam bidang ekonomi seperti Warren Buffett dan juga Bill Gates tidak mau sama sekali berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency tersebut dan juga tidak menganjurkan Anda untuk ikut-ikutan membeli Bitcoin. Bahkan Bill Gates sempat bilang, kalau Anda tidak sekaya Elon Musk yang merupakan orang terkaya di dunia saat ini, ya nggak usah ikut-ikutan beli Bitcoin. Jadi kalau duit Anda sebanyak Elon Musk, nggak apa-apalah lu ikut-ikutan invest di Bitcoin. Jadi kalau rugi, nggak apa-apa. Tapi kalau lu bukan Elon Musk, duit lu nggak sebanyak dia, mending jangan ikut-ikutan. Demikian kata Bill Gates. Karena apa? Ya karena risikonya yang besar tersebut. Kita bisa untung dalam waktu singkat, namun juga bisa rugi dalam waktu yang juga sekejap. Jadi sekali lagi guys, Bitcoin maupun cryptocurrency itu bukanlah merupakan scam, bukanlah merupakan penipuan seperti Binomo dan kawan-kawan. Namun jika ada orang yang mengiming-imingi kamu untuk menyerahkan duit, untuk diinvestasikan dalam instrumen cryptocurrency, kemudian ia menjanjikan kepadamu keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat, dengan cara yang sangat mudah, gampang, dan tidak repot. Hal itu bisa dipastikan 100%
adalah penipuan, guys. Orang itu tengah berusaha untuk merampok uangmu dengan cara menipumu. Jadi kalau ada penawaran seperti itu, jangan digubris dan jangan sampai Anda tergiur. Jika Anda benar-benar ingin berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency tersebut, pelajarilah cara membelinya secara legal dan resmi. Anda bisa memiliki dompet Bitcoin sendiri yang Anda kelola sendiri. Namun, ada baiknya jika Anda membeli Bitcoin lewat perusahaan sekuritas yang legal dan sah, seperti Indodax, yang saat ini merupakan sekuritas mata uang digital terbesar di Indonesia. Demikianlah guys video kita kali ini. Jadi Bitcoin atau cryptocurrency lainnya itu bukanlah penipuan. Dan jika Anda ingin berinvestasi di situ, pahamilah segala resikonya. Dan jika Anda sudah siap, silakan Anda berinvestasi di situ. Mudah-mudahan ya Anda bisa dapat cuan dari cryptocurrency. Jika Anda menyukai video ini, silakan pertimbangkan untuk subscribe atau berlangganan serta berikan tanda jempolnya agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya ya. Sebelum dan sesudahnya, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.